Selamat pagi Jemaat GBI GBC yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa di ibadah online untuk kesempatan hari ini. Kami juga menyambut dengan sukacita Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel ini untuk mengikuti ibadah online. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini akan membawa berkat bagi semua yang mengikuti ibadah online. Untuk itu, tanpa panjang dan lebar, mari persiapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya yang luar biasa. Selamat beribadah. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Yesus, di dalam roh dan kebenaran. Ini kami ya Bapa, terima sembah kami, pujian kami hanya bagi-Mu yang hidup. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Kasih Bapak Ibu Jemaat GBIJBC yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan. Setiap hari Tuhan kami masih boleh menikmati nafas yang baik, kesehatan yang baik, kami masih bisa bertemu dengan keluarga yang kami kasihi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan hari ini Tuhan kami boleh untuk menikmati hadirat-Mu itu juga merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk mengucap syukur dan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, bahwasanya setiap jemaat Tuhan yang ada di manapun mereka berada, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah anak domba, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh fokus mengikuti ibadah online hari ini. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau menerima firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati semua pelayan-Mu Tuhan yang sudah memberikan waktu yang terbaik untuk mereka melayani sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Mari bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan angkatlah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau batu, sebab Dia sanggup gerakkan kaki. Come on. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau batu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan namanya. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau batu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari buat Tuhan.
Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyi, amin, kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Haleluya. Sebab Dialah yang hidup. Mari bersorak buat Tuhan kita. Tepuk tanganmu dan katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Dia yang penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi-Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi-Dia. Nyanyi bagi-Dia. Katakan nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi-Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita akan dengar satu ayat firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang padamu Tuhan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari. Kami sadar Tuhan, bukan kuat dan gagah kami kalau kami dapat lalui semua, tetapi semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Semua oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terlebih ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan saat ini. Kami boleh bersekutu denganmu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ini kesempatan yang Allah berikan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam kesempatan saat ini Tuhan, izinkan untuk kami boleh membawa setiap korban persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap Tuhan persembahan yang kami persembahkan. Sucikan dan kuduskan hati pikiran kami Bapa. Dan biarlah setiap persembahan yang kami bawa pada saat ini berdasarkan apa yang ada pada kami. Sehingga biarlah persembahan yang kami bawa ini kami bawa dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Sehingga apa yang menjadi persembahan ini menjadi Tuhan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari katakan, dia sungguh baik, dia Allah kita yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu, dia baik bagiku, untuk selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama dengan sukacita. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan bahwa Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan bangsa Indonesia ini. Kami percaya bangsa ini ada sebagaimana ada oleh karena kehendak-Mu. Dan apa yang tengah terjadi di tengah kehidupan bangsa ini pun ada dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami memberkati Tuhan pemerintahan bangsa ini. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Memberkati ya Tuhan untuk Presiden Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, memberkati ya Tuhan para menteri kabinet yang ada, memberkati MPR, DPR, memberkati setiap kepala-kepala daerah, mulai dari ya Tuhan, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka semua ya Tuhan, hikmat dan kuasa-Mu Bapa, kejujuran dan tanggung jawab di dalam mereka memimpin bangsa ini, agar setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah hikmat dan kuasa Allah
yang membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, bangsa yang boleh Tuhan, kami boleh melihat menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Khususnya di saat ini mereka sedang menyelesaikan Tuhan wabah yang terjadi. Tuhan tolong berkati Tuhan, berikan kesehatan bagi pemerintahan pusat dan daerah, agar setiap apa yang mereka putuskan Bapa, untuk mereka dapat melakukan segala sesuatu ya Tuhan, biarlah membawa bangsa ini cepat keluar dari masalah wabah yang terjadi. Memberkati para medis, juru rawat, para dokter yang ada, Tuhan tolong berkati mereka ya Bapa. Biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan yang prima Allah berikan bagi mereka. Semangat di dalam Tuhan untuk mereka dapat melakukan tugas dengan pertolongan-Mu Bapa. Berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan mereka yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit Tuhan, yang terkena wabah yang terjadi. Tuhan tolong baik mereka yang ada di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit dimanapun mereka Tuhan tempatkan ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Kami percaya Allah akan menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keamanan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Khususnya Tuhan memberkati Tuhan untuk setiap TNI Polri yang ada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Semangat untuk terus Tuhan mampukan mereka, memberikan keamanan bagi seluruh wilayah negeri ini Bapa. Kami percaya keamanan yang sejati yang datang daripada Tuhanlah yang akan memberkati bangsa ini, yang akan menolong bangsa ini, memberikan keamanan bagi setiap wilayah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan Bapa, orang-orang kuat yang akan memecah belahkan bangsa ini Tuhan, yang akan membuat bangsa ini ya Tuhan tercerai, kami mematahkan semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan melawat bangsa ini Bapa, memberkati bangsa ini ya Tuhan, memberikan keamanan dan perlindungan yang sejati buat seluruh wilayah negeri ini. Berkati bangsa ini, berkati seluruh negeri ini Bapa. Kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, berkati ekonomi bangsa ini Tuhan, pulihkan ekonomi ini, bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melawat bangsa ini, Engkau juga akan memulihkan bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, sehingga menjadi bangsa yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap gereja-Mu Bapa, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan Engkau berkati gereja-Mu. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi alat-Mu Bapa, untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan, sehingga gereja-Mu menjadi terang bagi lingkungan. Gereja-Mu boleh menjadi dampak yang baik bagi lingkungan. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, berdoa buat setiap ya Tuhan, memberkati setiap gembala-gembala sidang, para misionaris, para penginjil, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan tolong berkati mereka ya Tuhan, di dalam mewartakan Injil kebenaran-Mu. Biar Tuhan Engkau terus pengurapan yang datang daripada Tuhan terus tambahkan bagi mereka. Hikmat kuasa Allah yang akan menolong mereka untuk mereka dapat menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan berita sukacita, sehingga setiap firman yang ditabur kami boleh melihat, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka semua ya Tuhan. Jika saat ini mereka sudah mengadakan ibadah offline, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati mereka. Hikmat Allah menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, kami boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan, membawa jiwa-jiwa menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat setiap gereja-Mu Tuhan yang masih dalam melakukan ibadah online. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Kami percaya lewat sarana apapun yang Tuhan taruh buat kami, khususnya dalam mewartakan Injil kebenaran-Mu Bapa, sekalipun lewat secara online, Tuhan Engkau berkati. Pengurapan Allah mengalir, sehingga setiap firman yang ditabur kami boleh melihat
ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan yang ada, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati gereja cabang Air Dingin, memberkati ya Tuhan Waiharu Jaya Harapan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau izinkan gereja-Mu berdiri di wilayah cabang-cabang di Lampung ini. Kami percaya Engkau juga punya rencana. Oleh sebab itu pakai gereja-Mu Tuhan menjadi terang Kristus, menjadi berkat bagi lingkungan, memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya, baik pendeta Tony Doso, baik itu pendeta Muriani, baik itu pendeta Petrus. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, hikmat dan kuasa-Mu menyertai mereka, untuk mereka melakukan tugas pengembalaan yang Allah taruh Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, kami boleh melihat Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, cukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, GBI JBC, kami serahkan dalam tangan-Mu. Khususnya kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Gembala Sidang bersama Ibu dan seluruh keluarga yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Yohanes Nur bersama Ibu Tuhan, bersama keluarga yang ada, Tuhan berkati. Biarlah hikmat dan kuasa-Mu Bapa yang akan terus menolong mereka Bapa, untuk membawa setiap umat-Mu Tuhan menjadi umat yang dewasa seperti Kristus. Visi dan misi yang Allah taruh, mari Tuhan lewat mereka Tuhan Engkau nyatakan. Berkati dan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka. Tuhan yang akan menolong mereka Bapa. Engkau yang Allah yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya, buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong berkati. Engkau terus bawa kami Bapa, melihat bahwa Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang akan menolong, menyertai kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar semua Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, menjadi sebuah pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu, yang boleh Tuhan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang ada. Kami mempersembahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu dalam situasi Tuhan, masalah apapun yang mereka hadapi. Engkau yang akan membukakan jalan. Mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan lawat mereka. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Dan kami percaya oleh karena bilur-bilur Yesus, maka mereka pun disembuhkan. Berkati Tuhan umat-Mu Bapa, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan, bahkan mereka yang sedang berbeban berat oleh karena pergumulan masalah, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tuhan, kami bawa umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, pendengaran-Mu tak kurang tajam mendengar seruan umat-Mu, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menyelamatkan umat-Mu. Oleh sebab itu kami hanya percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup membukakan jalan bagi setiap pergumulan umat-Mu Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengajar kami untuk terus merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk terus kami mencari wajah-Mu, untuk terus kami boleh berhubungan dengan-Mu Bapa, dan kami boleh melihat Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini seruan doa kami Bapa, ini syafaat kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu selalu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kamu mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami ya Bapa, berikan hikmat-Mu atas setiap kami. Karena kami percaya Kau akan memberkati setiap kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih Tuhan. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi di dalam ibadah raya kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua ada di dalam damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Karena hari-hari yang kita telah lalui adalah hari-hari di mana Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Dan oleh sebab itu saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengambil tempat atau sudah menyediakan tempat, apakah itu di ruang tamu, apakah di ruang keluarga atau di ruang makan, untuk mengikuti ibadah raya pada hari ini. Mengundang untuk semua suami, istri, anak-anak, keluarga mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya pada saat mengikuti ibadah kita tidak mondar-mandir, tetapi kita duduk dengan tenang, menghargai akan ibadah kita, kita menghargai akan kehadiran Roh Kudus, kita menghargai akan semua apa yang kita lakukan hari ini, sehingga sungguh-sungguh di dalamnya kita dapat diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam bulan ini yaitu hanya oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Allah, mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus
supaya firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, kita renungkan itu menjadi bahagian dalam kehidupan masing-masing kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami kembali boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau tenangkan hati kami, hidup kami, jiwa kami untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami akan mengalami kesegaran, roh kami akan mengalami kesegaran, kehidupan kami akan mengalami damai, sejahtera dan sukacita yang luar biasa karena firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Roh Kudus, mari ambil alih, tawan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh itu menjadi bagian dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu di belakang salib-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa bulan ini tema kita adalah hanya oleh kasih karunia Allah. Nah, subtema pada hari ini yang kita akan renungkan bersama yaitu ada berkat di tengah kesulitan. Ada berkat di tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan, itu berarti bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kepercayaan untuk kita menikmati hidup ini dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Kalau kita bisa melewati pencobaan demi pencobaan, itu berarti Tuhan masih mempercayakan kepada kita apa yang kita harus kerjakan atau apa yang kita harus lakukan supaya di dalamnya nama Yesus Kristus ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa ibadah atau persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, saya ulangi, ibadah atau persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama itu adalah firman Tuhan katakan, tanpa kita sadari kita sedang dipersiapkan atau diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang baik, untuk kita mengerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah rancangkan jauh sebelum kita ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seringkali kalau kita sadari bahwa seringkali iblis itu suka mau mencuri akan damai sejahtera kita, mau mencuri akan kehidupan kita yang di dalam Kristus, supaya apa? Supaya rencana Allah yang besar itu menjadi gagal. Nah, tetapi saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita harus tampil sebagai pemenang. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada berkat di tengah-tengah kesulitan. Ada berkat di tengah-tengah pencobaan. Ada berkat di tengah-tengah pergumulan. Tinggal kita melihat bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita melihat, atau bagaimana cara kita bersikap tentang kesulitan-kesulitan itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Saya ulangi sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Apa itu tulisan Allah, saudara yang kekasih? Ada di tangan kita, yaitu Alkitab. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu adalah semua tulisan Allah. Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri perlengkapi, Tuhan sendiri yang membawa mereka dengan penuh Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk menulis semua apa yang kita sebut Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan hari ini. Kita lihat yang pertama, sejauh mana pengaruh firman Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Sejauh mana pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Alkitab katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, orang yang hidup di dalam Tuhan yang hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, orang ini pasti mau diajar. Orang ini pasti mau dididik. Orang ini pasti mau dilatih. Dan orang ini pasti mau dipersiapkan untuk menjadi pelatih. Tetapi kalau orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh lahir baru, tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus bersama Yesus, dia tidak akan bersedia. Dia tidak mau, dia sekedar firman Tuhan didengar itu hanya sekedar. Dia tidak mau dilatih. Dia tidak mau dipersiapkan, apalagi menjadi pelatih. Karena memang dia nggak siap. Dia orang Kristen, Kristen-Kristenan, Kristen KTP katakan seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa manfaat pengaruh firman Tuhan terhadap kehidupan orang percaya. Firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan itu mengajar untuk menyatakan kesalahan. Orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, dia akan menyadari kesalahan yang dia lakukan. Orang yang hidup di dalam Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya pastikan bahwa kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kekeliruan, pasti dia akan merasa bersalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ingatkan, karena firman Tuhan yang kita dengar tiap-tiap hari itu sedang mengajar, melatih kita untuk terus menyatakan kesalahan. Nah, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ditegur oleh firman Tuhan pun dianggap biasa saja. Diajar oleh firman Tuhan pun dianggap biasa saja. Karena memang dia tidak hidup di dalam Tuhan. Dia tidak ada, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak terbuka kepada firman Tuhan. Kalau dia dengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia menjadi Kristen biasa. Kristen tradisi. Kalau dia pun ibadah pun, ibadahnya itu ibadah agamawi. Datang ke gereja. Makanya akhir-akhir ini orang kurang begitu tertarik dengan ibadah online. Kenapa? Karena dia kepengen ke gereja. Dia ingin melihat gedung. Dia ingin jumpa dengan orang, dengan sesamanya. Memang betul. Tetapi firman Tuhan pada saat datang kepadamu, kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahanmu. Dan kalau firman Tuhan menyatakan kesalahanmu dan engkau hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti engkau mau berubah. Dan engkau mau diubah oleh firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak di dalam Tuhan, sulit untuk mengalami perubahan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan.
Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak orang Kristen itu masih hidupnya tidak menjadi garam dan terang. Dia menjadi penghalang di dalam pemberitaan Injil. Orang memberitakan Injil, dia tidak melakukan. Kenapa? Dia tidak memperbaiki kelakuan hidupnya. Kelakuannya seperti itu. Dia nggak pernah mau bertobat. Tidak pernah mau menyadari akan kehidupannya. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang sungguh-sungguh bertobat, pada saat dia melakukan kesalahan, pada saat dia melakukan kekeliruan, pada saat dia melakukan kecerobohan, pasti pada saat firman Tuhan datang, dia rela hidupnya diperbaharui. Ya, kelakuannya pasti dia mau diperbaharui. Ini saudaraku yang kekasih, pengaruh firman Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah firman Tuhan mau mendidik kepada jalan kebenaran. Firman Tuhan mau didik supaya kita ada di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, di dunia ini tidak ada yang benar. Di dunia ini semua abu-abu. Hari ini bisa benar, besok bisa keliru. Firman Tuhan itu satu-satunya yang benar, yang tidak punya salah dan tidak pernah salah. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kalau kita mau hidup benar, harus hidup di dalam firman. Kalau kita mau hidup benar, harus mau ditegur oleh firman. Kalau kita mau hidup benar, kita harus mau rela dididik oleh Tuhan. Kalau kita mau hidup benar, kita harus rela diajar dan mau diajar oleh Tuhan. Prinsip saya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang dewasa, sebagai orang percaya yang dewasa seperti Kristus, itu prinsipnya ada 3. Yang pertama, dia mau dilatih. Yang pertama, dia mau dilatih. Yang kedua, dia menjadi terlatih. Karena dia dilatih, dia akan menjadi terlatih. Setelah dia terlatih, maka dia akan menjadi pelatih. Nah, orang yang sudah menjadi pelatih siap untuk diutus. Siap untuk diutus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius pasal yang ketiga yang ke-12 berkata apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Kita yang mau hidup benar di dalam Tuhan, mau ibadah dengan Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menghargai firman Allah, menghargai setiap jam ibadah, menghargai Roh Kudus. Saya mau ingin katakan, kehidupan kita sepertinya teraniaya. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan ada berkat Allah yang tersedia. Di tengah-tengah kesulitan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa besar pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Betapa besar pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia salah, kalau dia keliru, dia pasti mau dididik, dia pasti mau dilatih, dia pasti mau dituntun di dalam kebenaran Allah. Dan dia akan mau dididik, dia akan mau menjadi orang yang terlatih, dan dia akan menjadi pelatih yang luar biasa. Akan diutus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil contoh. Ada satu anak rohani saya namanya Tony Doso. Tony Doso. Dia ini sarjana pendidikan umum. 4 tahun, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 4 tahun dia bersama-sama dengan saya. Dia menjadi sekretaris saya, dia mengatur semua manajemen di kantor gereja. Tetapi satu waktu saya merasa bahwa dia ini harus dilatih. Dan dia biar menjadi orang yang terlatih dan waktunya akan diutus. Kita coba kasih kepercayaan. 15 tahun yang lalu kita utus dia. Mengembalakan satu cabang gereja yaitu di Air Dingin.
Air dingin itu ada di Kabupaten Liwah, Lampung Barat. Nah, dia sudah 15 tahun, kurang lebih 15 tahun di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia sekarang sudah menjadi pelatih. Kenapa? Karena dia memasuki proses. Dia mau dilatih, dia terlatih, dan sekarang dia menjadi pelatih. Bahkan pernah dia menduduki jabatan sebagai sekretaris sebagai sekretaris majelis daerah dari Gereja Bethel Indonesia untuk Provinsi Lampung. Dan sekarang dia sudah mendapatkan gelar master. Kita sekolah dia, kita latih. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya satu istri yang juga pendeta, dia punya 2 orang anak. Dia sekarang mengembalakan jemaat dengan beberapa cabang yang kita buka bersama. Ada di Waiharu, ada di Waikanan, ada Jaya Harapan, di Panggung Jaya, yang sekarang kita sedang merintis, ada di Talang Gereja, yang kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan dari air dingin. Ini orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, kelihatan hidupnya. Betapa besar pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang diberikan hikmat, ya. Kitab suci yang berikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah kalau kita mau lihat berkat di tengah kesulitan, yang kedua adalah kita harus setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Harus setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 ini bicara tentang anak rohani Rasul Paulus yang namanya Timotius. Timotius ini punya nenek Lois dan punya ibu Eunike. Tetapi dia punya gembala sidang atau dia punya guru agama, dia punya guru yang terus melatih dia, ya, dan karena dia mau dilatih dan melatih dia dan dia menjadi terlatih, saudara, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal firman Allah. Engkau mengenal firman Allah, dikatakan saudara, engkau sudah mengenal firman Tuhan sejak kecil. Engkau sudah mengenal firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita setia kepada Tuhan dan firman-Nya, itu kalau kita sungguh-sungguh di dalamnya, kalau kita tertanam, saudaraku yang kekasih, siapapun yang melatih kita, dari manapun yang melatih kita, pasti kita akan bertumbuh. Asalkan kita rela, kita menghargai Tuhan Yesus, kita menghargai firman Allah, kita setia dengan Tuhan Yesus, kita setia dengan firman Tuhan. Kita melihat Timotius sejak kecil, dia sudah dilatih oleh omanya. Mungkin dilatih untuk baca Alkitab, mungkin dilatih untuk berdoa, mungkin dilatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini saudara yang kekasih, dimulai dari omanya, dimulai dari ibunya, lalu dimulai lagi dari guru agama, pendetanya atau gembala sidangnya, namanya Rasul Paulus. Sehingga sungguh-sungguh firman Allah yang ada pada dia itu, yang sudah tertanam sejak kecil itu, saudaraku yang kekasih, itu sungguh tidak menjadi mubasir, tetapi dia terus bertumbuh, dia terus bertumbuh, dia terus bertumbuh. Kenapa? Karena dia setia. Dia setia dengan Tuhan Yesus. Dia setia dengan firman Allah. Dia setia dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita setia baca firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, di tengah-tengah pencobaan seperti apapun, kita akan mampu berdiri kuat kokoh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman itu adalah makananku tiap-tiap hari. Firman Allah katakan, hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kita pasti cinta akan firman-Nya. Kalau kita cinta kepada firman Allah, kita pasti cinta kepada Tuhan Yesus. Kita lihat saudaraku yang kekasih, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, sekali lagi, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dikatakan apa? Akan menderita aniaya. Orang yang mau hidup beribadah sungguh-sungguh, dia akan menderita aniaya. Ayat yang ke-13, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, ada dua, setia atau tidak setia. Kalau kita setia dengan firman Tuhan, kalau kita setia dengan Tuhan Yesus, kita akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan Yesus dan tidak setia dengan firman Tuhan, kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini, di kepalanya banyak firman, di kepalanya ini banyak ayat, tapi hatinya tidak tersentuh oleh ayat. Di kepalanya ini banyak firman, tetapi hatinya tidak pernah tersentuh dengan firman. Di pikirannya ini ada Tuhan Yesus, tapi hatinya tidak mau disentuh oleh Tuhan Yesus. Pikirannya ini tentang kekudusan, tetapi hatinya melakukan kenajisan-kenajisan yang tidak memuliakan Allah. Ini firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan dan setia kepada firman-Nya. Saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan dan setia kepada firman-Nya, ada berkat di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Ada berkat di tengah-tengah pencobaan sekalipun. Ada berkat di tengah-tengah pergumulan sekalipun. Saya percaya itu. Kenapa? Karena yang punya berkat, yang punya segala rezeki, itu adalah Dia, Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya ulangi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita sudah tahu betul kira-kira perbuatan baik apa yang Tuhan mau supaya kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya dah? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita sedang dipersiapkan. Saya ulangi, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik yang pertama adalah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mau untuk kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Itu pekerjaan yang baik.
pekerjaan yang terbaik. Tidak ada pekerjaan yang mulia dan tidak ada pekerjaan yang termulia di bumi ini selain bahwa pekerjaan memberitakan Injil Yesus Kristus itu kepada dunia. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan, apapun pekerjaan yang kita punya, yang kita miliki, besar, kecil gajinya, punya jabatan atau tidak, punya kedudukan atau tidak, saya mau ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktunya akan berakhir. Pada waktunya akan berakhir. Kapan itu? Pada saat kita pensiun akan berakhir. Jabatan kita akan berakhir. Gaji yang kita dapat puluhan juta akan berakhir. Ratusan juta akan berakhir. Jutaan akan berakhir. Semua akan berakhir. Tetapi pada saat engkau memberitakan Injil Yesus Kristus, dia tidak akan pernah berakhir. Engkau memberitakan Injil Yesus Kristus akan berakhir di mana kala engkau pulang ke pangkuan Bapa, itu baru berakhir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya, saya terlalu yakin kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita di dalam Tuhan, kita cinta kita cinta dengan Tuhan Yesus, kita cinta dengan firman-Nya, dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan itu, pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak akan pernah berakhir. Kalau dia berakhir itu berarti bahwa kita sudah dipanggil pulang Tuhan. Pekerjaan apakah itu? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang, kepada manusia, kepada dunia. Yang sekarang ini sedang menuju kepada kehancuran. Saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini sedang bingung entah apa yang dia mau lakukan. Entah bagaimana cara hidupnya. Entah bagaimana hidupnya ini. Entah bagaimana masa depannya. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, ini adalah lahan di mana kita harus memberitakan Injil. Ini adalah tempat di mana kalau kita harus menyampaikan kabar baik untuk mereka. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian masa depan. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian kehidupan yang kekal. Orang sedang bingung akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu pekerjaan baik yang pertama adalah kita harus memberitakan Injil. Tuhan sedang persiapkan kita. Tuhan sedang melatih kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih. Yang pada akhirnya kita menjadi pelatih. Kita menjadi orang-orang yang terdidik. Orang-orang yang mau dididik yang menjadi terdidik. Dan orang-orang yang mau pergi untuk mendidik orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, yang engkau telah ketahui, yang engkau telah terima daripadaku. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kita sudah mendapatkan firman. Kita sudah mendapatkan pemahaman, pengetahuan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mendapatkan kebenaran-kebenaran Allah. Sudah ada dalam kehidupan kita. Waktunya kita harus pergi memberitakan Injil. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus, kalau engkau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, engkau pasti melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Beritakan Injil. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa sebanyak mungkin bagi Yesus. Bukan untuk gereja Bapak Ibu. Akhir-akhir ini ada banyak orang memenangkan jiwa untuk gereja. Makanya begitu orang tidak ke gereja bingung. Begitu gereja dilarang tidak boleh dibuka bingung. Dengan berbagai cara dan mereka berusaha untuk tetap beribadah. Yang walaupun kemudian nanti ditutup lagi urusannya kedua. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena jemaat dibawa untuk menjadi anggota gereja, bukan menjadi anggota Yesus Kristus, bukan menjadi murid Yesus. Padahal Tuhan katakan, bawa mereka untuk mengenal, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai tanda bahwa mereka menjadi orang percaya, sebagai tanda menjadi orang Kristen, mereka ada di dalam gereja. Mereka dibaptis. Mereka mendapatkan surat baptisan. Mereka mendapat pengakuan menjadi anggota jemaat. Tetapi kewargaan kita orang percaya itu di surga, bukan di dunia. Dunia ini cuma sementara. Oleh sebab itu cara ibadah kita seperti apapun, cara kita mendengar firman Tuhan seperti apapun, tidak mempengaruhi kuasa Allah bekerja. Tidak mempengaruhi kuasa Roh Kudus bekerja. Yang mempengaruhi kuasa Roh Kudus bekerja adalah engkau mau nggak membuka hatimu terima. Engkau mau nggak menyediakan hatimu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mau nggak membuka hatimu untuk menerima lawatan Roh Kudus. Itu yang paling tepat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pekerjaan yang baik yang kedua adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak usah takut. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata, Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Luar biasa. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua saya menyertai saya sampai usia 17 tahun. Yang laki. Orang tua saya yang ibu saya menyertai saya sampai saya jadi pendeta. Kira-kira usia 60 tahun. Setelah itu mereka tidak ada lagi. Dan saya harus hidup sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Orang tua saya tidak lagi bisa bersama-sama dengan saya. Sekarang saya hidup dengan istri dan anak-anak saya. Tapi saya pimpin anak-anak saya pimpin keluarga saya untuk hidup di dalam Tuhan. Karena di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di sana ada berkat. Tinggal bagaimana kita melihat pergumulan, kita melihat kesulitan, kita melihat pencobaan itu. Dari sisi mana? Kalau kita melihat dari sisi orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu malapetaka. Kita akan katakan, selesailah hidupku. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang yang percaya kepada Yesus, cinta sungguh-sungguh, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, cinta mati-matian dengan firman Allah, cinta mati-matian dengan Roh Kudus, cinta mati-matian dengan pekerjaan Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah pencobaan, pasti ada berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin katakan bahwa kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu hanya oleh kasih karunia Allah. Kita bisa punya gereja, sementara orang lain pusing bagaimana caranya di tengah-tengah pandemik. Mereka yang kontrak hotel, kontrak ruko, kontrak berbagai tempat untuk ibadah, investasi gereja yang hebat, investasi alat-alat yang hebat, sekarang tidak bisa dipakai. Ruginya luar biasa. Kesulitan mereka alami. Kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berikan kepada kita sebuah gereja yang tidak perlu kita pikirkan kapan kita harus bayar kontraknya. Yang kita tidak pikirkan bagaimana caranya kita harus membayar. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan. Tapi ingat Bapak Ibu, pergumulan 31 tahun yang lalu, pergumulan 25 tahun yang lalu, melihat kesulitan itu ada berkat. Melihat pergumulan itu ada berkat. Melihat pencobaan itu ada berkat. Dihina. Pendeta Yohanes Nur dihina. Bangun gereja di belakang kuburan.
Sok-sok jual rumah, beli tanah, bangun gereja. Sok-sokan. Dihina. Tapi di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah masalah, ada berkat yang tersedia. Bagaimana cara kita memandangnya? Disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengakhiri. Apapun kesulitan yang kau sedang hadapi, apapun pergumulan yang kau sedang alami, apapun pencobaan yang kau sedang hadapi, dengar firman Allah berkata hari ini, Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Asalkan engkau hidup cinta Tuhan mati-matian, cinta Yesus mati-matian, cinta firman Allah mati-matian, cinta Roh Kudus mati-matian. Hormati setiap jam ibadahmu mati-matian. Sebab apa? Sebab teladan kehidupan orang Kristen itu sangat mempengaruhi pemberitaan Injil yang kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Teladan kehidupan orang Kristen mempengaruhi pemberitaan Injil yang kita lakukan tiap-tiap hari. Karena orang tidak lihat Injil, orang tidak lihat Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tetapi yang mereka lihat adalah Injil kelima. Bagaimana cara hidup orang Kristen. Hadapi kesulitan bersama dengan Yesus, engkau pasti menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa di tengah kesulitan seperti apapun, asalkan kami cinta sungguh-sungguh, asalkan kami sungguh-sungguh menghargai dan menghormati firman Allah, asalkan kami sungguh-sungguh menghargai akan karya Roh Kudus, asalkan kami sungguh-sungguh menghargai setiap jam ibadah kami akan melihat di tengah kesulitan ada berkat yang tersedia. Di tengah pergumulan ada berkat yang tersedia. Di tengah-tengah tantangan ada berkat yang tersedia. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu setia. Ajar kami untuk kami selalu sadar bahwa Tuhan selalu sedang mempersiapkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ajar kami untuk kami selalu setia dengan jam-jam ibadah kami. Ajar kami untuk kami selalu setia dengan Tuhan Yesus, setia dengan firman Tuhan. Tidak masa bodoh dengan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami punya sikap yang baik, punya sikap yang positif pada saat kami menghadapi setiap persoalan. Bapak, Ibu, Saudara yang punya masalah, yang punya pergumulan, taruh tangan di bagian dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di surga, engkau melihat tangan anak-anakmu yang mereka taruh di dada mereka. Sebagai satu tanda bahwa mereka berserah kepada Tuhan. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan yang sedang dihadapi. Tapi hari ini firman Allah datang untuk mereka mati-matian cinta Tuhan Yesus, mati-matian cinta firman Allah, mati-matian cinta dan tunduk kepada Roh Kudus, mati-matian cinta kepada jam-jam ibadah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tuntun mereka untuk memahami akan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami, melatih kami, yang akhirnya kami menjadi pelatih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku bila nanti
Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan, mintalah pimpinannya di dalam setiap langkah hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dan usahakan, berhasil dan beruntung adanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.